Dalam dunia bawah laut yang penuh misteri dan keindahan, terdapat berbagai macam hewan yang unik dan menakjubkan, salah satunya yaitu belut moray. Belut moray merupakan jenis ikan predator yang sering kali dijumpai di perairan hangat dan tropis di seluruh dunia. Namun, terlepas dari penampilannya yang seram dan ganas, belut moray memiliki banyak hal menarik yang patut untuk dipelajari. Salah satu hal yang paling mencolok dari belut moray adalah penampilannya yang tidak biasa. Tubuhnya yang panjang, licin, dan seram ini membuatnya terlihat seperti hantu bawah laut. Namun, keunikannya tidak berhenti di situ. Belut moray juga memiliki rahang yang dapat ditarik ke depan untuk menelan mangsa dengan lebih efisien. Selain itu, mereka tidak memiliki pelat tulang, sehingga mereka dapat memiringkan dan merentangkan tubuh dengan fleksibel. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung channel Anak Ajaib agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya. Meskipun sebagian besar belut moray memiliki warna tubuh yang cenderung gelap, beberapa spesies memiliki ragam warna yang menarik. Ada yang berwarna kuning cerah, merah marun, atau bahkan biru. Pola-pola dan bintik-bintik di tubuhnya juga dapat sangat bervariasi, membuat setiap belut moray memiliki keindahan yang khas. Warna tubuh belut moray bisa berfungsi sebagai penyesuaian diri dengan lingkungannya. Warna yang berbeda dapat membantu mereka menyamar dan bersembunyi di antara karang atau lumpur, atau bahkan memberikan perlindungan dari predator dengan terlihat lebih sulit diidentifikasi. Belut moray adalah makhluk yang cukup soliter, lebih suka bersembunyi di lubang-lubang atau celah-celah batu karang di dasar laut. Mereka seringkali hanya menunjukkan separuh tubuh mereka, dengan kepala yang siap untuk menyerang jika ada mangsa yang mendekat. Namun, mereka tidak selalu pemurung. Beberapa spesies belut moray dapat hidup secara bersosialisasi dengan ikan lain dalam lingkungan terumbu karang. Meskipun dikenal sebagai predator, belut moray memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi ikan dan hewan lain dengan memangsa hewan-hewan kecil di dasar laut. Mereka memiliki pola makan yang bervariasi tergantung pada spesies dan habitatnya. Beberapa belut moray memakan ikan kecil, krustasea, atau cumi-cumi, sementara yang lain dapat memangsa hewan laut yang lebih besar seperti ikan yang lebih besar. Selain itu, lubang-lubang tempat mereka bersembunyi juga bisa menjadi tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil lainnya. Belut moray memiliki indera penciuman yang tajam dan juga memiliki penglihatan yang cukup baik, meskipun penglihatan mereka lebih baik dalam cahaya rendah. Ini membantu mereka dalam mencari makanan dan menghindari bahaya. Ukuran belut moray dapat sangat bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies hanya tumbuh beberapa sentimeter, sementara yang lain bisa mencapai lebih dari 2 meter panjangnya. Di beberapa budaya, belut moray dapat memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Misalnya, di beberapa tempat, mereka dianggap sebagai sumber makanan lezat, sementara di tempat lain mereka bisa memiliki makna spiritual atau bahkan dianggap sebagai binatang peliharaan. Walaupun belut moray cenderung tidak menyerang manusia tanpa alasan, terkadang insiden gigitan terjadi. Biasanya, gigitan belut moray terjadi ketika mereka merasa terancam atau saat seseorang mencoba memberi makan atau mengganggu mereka. Belut moray tersebar luas di berbagai perairan hangat di seluruh dunia,
mulai dari perairan tropis hingga lautan yang lebih sejuk. Mereka sering ditemukan di terumbu karang, puing-puing bawah laut, dan area-area berlumpur. Belut moray memiliki cara unik dalam bernapas. Mereka memiliki rongga faring, yakni sebuah rongga di bagian mulut yang digunakan untuk pertukaran gas. Mereka seringkali membuka dan menutup mulut untuk membantu sirkulasi udara. Selain ciri fisiknya, ada beberapa tanda yang membedakan belut moray dari jenis ikan lainnya. Misalnya, mereka memiliki sirip punggung yang terletak sangat jauh ke belakang, dan mereka juga cenderung memiliki sirip ekor yang sangat berkurang. Proses reproduksi belut moray masih menjadi bagian yang relatif misterius dalam penelitian. Beberapa spesies diketahui memijah di laut terbuka, mengeluarkan telur yang kemudian menetas menjadi larva planktonik. Belut moray seringkali muncul dalam dokumenter-dokumenter bawah laut dan program-program televisi yang membahas kehidupan laut. Penampilan mereka yang unik dan kebiasaan alami mereka membuat mereka menjadi subjek menarik dalam pengamatan dan dokumentasi. Dalam segala keunikan dan keindahannya, belut moray merupakan salah satu contoh betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Meskipun kadang terlihat menakutkan, mereka juga merupakan bagian tak terpisahkan dari keindahan dan keanekaragaman hayati bawah laut yang perlu kita hargai dan lestarikan.